Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Rakabuming Raka, bersama ini mengajukan pengunduran diri. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Ya, bersama saya Leonardo Sirait. Baik, bagi saudara teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya ya. Tekan tombol subscribe-nya Sirait Media dan tekan tombol loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video di Sirait Media. Dan pastinya video-video saya akan A1 yang kita dapatkan, menyuarakan suara rakyat jelata. Baik teman-teman, di kesempatan video ini akhirnya Gibran undur diri ya. Dan atas suara banyak rakyat, Wapres pun diganti gitu ya. Sebelum saya masuk ke sana gitu ya, berita yang heboh ini, berita yang viral ini ya, dibilang Gibran akan diganti oleh Puan karena kasus Fufu Fafa. Oke lah, nanti kita akan lihat ya teman-teman. Tapi seperti biasa, karena ini hot juga ya teman-teman, kita harus angkat juga. Sebelumnya kita lihat berita yang hot tapi ringan gitu ya, dan pastinya lucu teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu sebuah video ini terlebih dahulu. Video. Nah, hari ini jelas-jelas ada orang baik. Namanya Jokowi. Udah jelas ada orang baik. Nah, di video tadi Anies bilang sekarang ada orang baik, jelas-jelas orang baik itu adalah Pak Jokowi. Tapi itu dulu teman-teman ya, dia menjadi guru kampanye, juru kampanye Pak dari Jokowi gitu ya. Nah, sekarang dia udah berbalik badan teman-teman, karena cuman dapat 24%. Selain itu, peribahasa ini tepat untuk ditempelkan ke Anies ya. Saya mau sampaikan kepada Anies, mungkin di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Peribahasa ini mengandung pesan yang sangat mendasar, namun syarat makna, yaitu pentingnya menyesuaikan diri gitu ya dengan lingkungan dan kondisi di mana kita berada itu ya teman-teman ya. Jadi memang ya wajar lah kita nggak mendukung dia lagi gitu ya, karena saya kan mencalonkan gitu kan, saya kan calon presiden juga gitu ya. Jadi itu teman-teman. Oke lah, itulah Anies ya, Anies Baswedan. Kemudian kita akan lihat lagi nih, ternyata Hasto mendukung politik dinastinya gitu ya, Gibran gitu ya, mendukung politik dinasti khususnya Gibran yang anaknya Jokowi. Loh, jangan sembarangan ngomong dong Bang Leo. Ya ini teman-teman ya, saya akan kasih lihat videonya bagaimana dulu omongan Hasto tentang mendukung politik dinasti. Yuk kita dengerin dulu videonya di mana Hasto mendukung Gibran. Gibran adalah anak Presiden Jokowi, tetapi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam konstitusi, tiap warga negara punya hak konstitusional untuk dicalonkan dan mencalonkan. Mas Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana. Nah, untuk itu proses itu juga dibuka oleh PD Perjuangan. Yang penting seluruh calon-calon tersebut termasuk Mas Gibran juga mengikuti
seluruh proses kaderisasi kepemimpinan yang disiapkan oleh partai. Kalau kita lihat di negara-negara maju yang menjadi contoh bagaimana berkembangnya demokrasi, di Amerika Serikat kita juga melihat bagaimana George Walter Bush, itu keluarganya juga sangat eksis dalam jagat perpolitikan di Amerika, keluarga Walter Bush, demikian pula Kennedy. Jadi itu merupakan hal yang sifatnya itu alamiah ya di dalam kehidupan politik. Nah, itu tadi videonya ya teman-teman. Hasto mendukung Gibran, tapi ya tidak seperti yang judul di situ ya teman-temannya. Bukannya Hasto mendukung Gibran jadi cawapres gitu. Ini ketika Gibran dicalonkan sebagai wali kota Solo. Di saat itu dia yang sekarang dicaci-cacinya ya dia bilang itu wajar aja gitu ya. Namanya Gibran kan, tidak bisa memilih lahir dari siapa gitu ya. Dia anak Jokowi, itu suatu kenyataan gitu ya, dan nggak ada masalah kok. Di Amerika aja dia kasih contoh, di Amerika misalnya kan ada George Walker Bush gitu ya, anaknya yang junior pun pernah jadi presiden gitu ya, anaknya, tapi tidak jadi presiden, anaknya masuk di dalam senat pemerintahan lah ibaratnya ya. Nah di situ dia ketika ada kepentingan mendukung Gibran sebagai wali kota ya, dia dukung gitu ya. Itu kelihatannya penjilat sama kayak Mahfud MD nih gitu ya. Dulunya bilang oh nggak apa-apa, sekarang dibilang oh iya nggak bisa gitu ya. Tapi sekarang begitu Gibran menjadi cawapres dicaci maki sama dia. Nah itulah Hasto ya, itulah watak-watak dari ini Hasto. Kalau nggak nangis nanti ini kan memberitakan hoax gitu kan. Oke, nah kita lihat juga nih Adi Prayitno berkomentar mengenai Anies yang mau enaknya aja gitu ya. Ini tajam sih sebenarnya, kayak seperti ditampar gitu, pak enaknya aja, dibanding dengan Prabowo yang dia kasih nilai 11 dari 100 gitu ya. Padahal dia pernah dijadikan gubernur Jakarta karena jasanya Pak Prabowo, tapi malah dikasih nilai 11 dari 100 ya. Ini kita nggak bisa lupakan sebenarnya teman-teman, karena Pak Prabowo juga di Rakernas Gerindra sudah dikatakan udah lupakan nilai 11 dari 10 gitu ya, tapi masih nempel gitu ya. Ini terlampau lancang ini Anies ini ya. Dia adalah kacang lupa kulitnya ya, yang namanya Anies Baswedan ini ya. Yuk kita dengar pendapat Adi Prayitno mengenai Anies Baswedan ini teman-teman. Ini sangat menarik. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Saya pernah nulis di salah satu koran nasional ketika Prabowo Subianto terpilih jadi presiden, Bang. Belajarlah dari Prabowo Subianto. Prabowo itu 4 kali, Bang, ikut kompetisi. Pernah ingin maju Pilpres melalui konversi Golkar, gagal dia saat itu 23-24 kalau 2003 ataupun 2004, saya lupa persis. Gagal. Prabowo ikut konvensi Golkar saat itu, tapi kan Prabowo tidak patah arang, keluar dari Golkar bikin Partai Gerindra. 2009 maju sebagai wakil pendampingnya Megawati, kalah. Tanding lagi 2014, maju sebagai kandidat Pilpres, kalah. Setelah itu tanding lagi 2019, kalah. 2024 ada rezekinya, takdir Tuhan mengantarkan Prabowo sebagai presiden. Anies baru sekali kalah kok. belum seberapa dibandingkan perjuangan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto yang dinilai dari bawah itu, Bang. Saya kira Prabowo itu adalah contoh yang sempurna bagi saya. Tentu terlepas dari plus minus yang ada, Prabowo 4 kali, Bang, bahkan ya, hampir 5 kali lah kira-kira begitu, punya mimpi untuk menjadi presiden Republik ini, ikut konvensi Golkar supaya Golkar mencalonkan dirinya sebagai calon presiden, kalah, nggak dapet tiket kan. Kemudian dengan Megawati, kemudian dengan Hatta Rajasa, kemudian dengan siapa lagi, Sandiaga Uno, dan yang terakhir dengan Gibran, baru ada jodohnya menang jadi presiden. Jadi bagi saya Anies itu tidak bisa hanya asik sendiri dengan posisinya yang selalu mungkin merasa di atas angin, selalu menjadi magnet, selalu menjadi pujaan banyak partai. Nah, dengar itu tadi anak Abah.
bolehlah Anda puji-puji Anies. Anies tuh baru di Pilpres itu baru kalah sekali gitu ya. Kalah sama Prabowo yang sudah 4 kali ya. 4 kali. Tapi dia terus berjuang sampai akhirnya jadi presiden. Sedangkan Anies baru sekali gitu ya. Udah kayak bebek pincang gitu yang udah udahlah, coba lagi, umur masih cukup ya kan, penggemar masih banyak, pengikut ya kan. Jangan pengen apa-apa tiap mencalonkan menang, ya. Bukan ini namanya, bukan pertandingan namanya, bukan pertarung namanya, itunya harus menang gitu ya. Ya nggak apa-apa kalah, nextnya coba lagi, dicoba lagi, namanya proses gitu ya. Kalau kalah sekali ya wajar lah, cari pengalaman, cek ombak gitu ya. Pengennya tuh begitu, mencalonkan langsung menang kan, langsung menjabat, nggak kayak gitu juga kali gitu ya kan. Ferguson ya langsung menjabat gitu ya, harus berproses gitu ya. Ini pengennya langsung aja nih si Ferguson ini ya. Nah ini kita lihat lagi ini ya. Ini adalah contoh media massa yang terus menerus membuli Jokowi dan keluarganya, yaitu suara.com ya. Suara.com ini saya baca, akhirnya baca semua isi dari kontennya itu seperti menyebar kebencian gitu ya. Saya bingung ini ya, suara.com ini benar-benar media massa atau cuman sebuah website yang menggunakan extension.com pers gitu ya. Itu ya teman-teman, ini yang membuat saya kok bisa begini gitu ya, karena nggak nyangka juga gitu ya. Media kok seperti ini, semua beritanya hampir kalian cek lah nanti ya teman-teman. Bisa dicek bahwa ini adalah memalukan gitu ya, terus menjelekkan jati diri dari sebuah keluarga Pak Jokowi gitu. Seharusnya ini sih tidak akan terjadi ya, karena harus seimbang sebagai media gitu. Kalau dia sebagai media massa bisa diproses melalui Dewan Pers gitu, tapi kalau bukan dia bisa kena undang-undang juga nih gitu, ITE ya. Kenapa ini dia bisa menyebarkan kebencian? Contohnya Fufu Fafa sentil pejabat hedon pakai duit rakyat gini gitu kan. Dibuktikan istri Gibran ini dia menyudutkan istri Gibran gitu ya. Dia bilang apa ya, dia bilang OOTD, saya nggak tahu sih arti dari OOTD singkatannya apa. OOTD belanja setara harga rumah. Ini kan keterlaluan sekali teman-teman ya. Astaga, rumah apa gitu ya, rumah kardus ya kan. Nah ini menebarkan kebencian supaya orang-orang benci sama istrinya Gibran. Kalau saya nangkapnya begitu ya teman, yang belanjanya mahal-mahal gitu ya. Belanja apa ya, nanti Anda baca beritanya sendiri, karena ini panjang sekali, berita sampah kalau menurut saya ya. Nah ini ada lagi, dia pesawat jet untuk isi kaya. Ini kan nyindir Kaisang sebenarnya, padahal saya sering bahas teman-teman, pakai private jet yang pejabat publik. Kaisang kan belum jadi pejabat publik gitu ya. Siapa itu yang menjabat yang udah menjadi pejabat publik sudah pakai private jet? Yaitu contohnya kayak Anies Baswedan, Mahfud MD, Puan dan Ibu Megawati, ketum ya kan, yang DPR itu ya kan, DPR dari PDIP, saya sebut dah biar paham gitu ya teman-teman. Nah ini dia sindir pesawat jet untuk si kaya gitu ya, sepeda untuk si miskin.
Ini kan seakan-akan Jokowi itu kasih sepeda buat orang miskin. Nah, kalau pesawat jet untuk si kaya, ini kan udah keterlaluan teman-teman. Benar-benar ini media ya, Jokowi dan para menteri-menteri makin tajir dibilang lagi. Ini menebar kebenciannya, supaya Jokowi dan menteri-menteri yang makin tajir itu dibenci gitulah. Udahlah, jelas ini medianya udah harus di adukan gitu. Nah, ini lagi beda kekayaan Kahiyang Ayu versus Clara Wirianda, koleksi tasnya bak langit dan bumi. Nah, kan ada berita soal Bobby yang dikait-kaitkan dengan wanita yang namanya Clara. Ini digoreng terus teman-teman. Koleksi tasnya bak langit dan bumi. Waduh, maksudnya apa sih lu gitu ya? Koleksi tas lu itu ngomongnya apa gitu? Kapasitas lu ngomongnya apa ya? Nah, ini naik private jet seharga 10 kali lipat hartanya. Intip kekayaan Bobi Nasution ya. Jadi suara.com ini bisa ngintip kekayaannya Bobi Nasution ya. Ini yang buat saya kelenger gitu ya teman-teman. Hebat juga nih suara.com ini bisa mengintip kekayaan Bobi Nasution ya. Astaga, sampai segitunya sekali nih. Ini kayaknya media disokong sama 16% dan 24% nih kayaknya ya teman-teman. Kalian masih baca nggak sih dia ini? Saya sayang sangat membaca ini ya. Rugi saya mengikutinya gitu ya. Udah bayar gitu kan. Nah, terus mereka ini terus menggoreng ya supaya menebar kebencian. Nah, kan baru-baru ini membuat gerakan ya nyindir orang-orang yang mau menyudutkan Pak Jokowi dengan sebutan Mulyono. Dia memakai kaos yang ada gambarnya anak atau putra Mulyono gitu ya. Nah, netizen balas gitu ya, korban Mulyono dibilang. Nah, jadi di sini disebut balas sindiran Kaisang, kaos korban Mulyono laku keras di e-commerce. Dia terus aja digoreng ya teman-teman sama suara.com ini. Nah, oke, itu sekilas ya teman-teman ya tentang berita yang ada di suara.com gitu ya. Nah, ini ada cuitan bagus ya dari Tekaro 007. Dulu Samsul jadi ejekan, malah dijadikan branding sama Gibran ya kan. Dia kan waktu itu salah sebut soal asam sulfat. Dikatain Samsul. Waktu debat cawapres dia pakai jaket, kalau enggak salah ya di belakangnya tulisannya Samsul gitu ya, dipakai sama dia ya kan. Jadi orang kesel gitu ya. Bagi dia ejekan itu ya dipakai untuk membalas atau mengembalikan ejekan itu kepada para pengejeknya. Itu kerennya gitu ya. Dari ejekan diolah, di branding menjadi suatu kemenangan gitu ya. Abis deh, makin nyungsep mereka gitu ya. Oke. Nah, sekarang Ono dijadikan branding pakaian gitu ya. Mulyono dijadikan branding pakaian anak muda ya kan. Ya, tadinya Kaisang Putra Mulyono asli gitu ya. Musuh itu tim ses paling sukses gitu ya dalam menaikkan elektabilitas, benar. Nah, jadi musuh-musuh yang memusuhi Jokowi itu adalah tim sukses yang untuk menaikkan elektabilitasnya ya kan. Salah satunya sudah terbukti berhasil kemarin itu, yaitu Samsul dibikin jaket, dipakai. Terus kayak ini sekarang juga laku juga gitu anaknya Mulyono. Mungkin nanti ada lagi saya pengikut Mulyono gitu kan. Ada ya, makin menarik gitu. Jadi musuh yang mengejek Samsul malah itu menaikkan
elektabilitas si Samsul gitu ya. Apalagi nanti kita counter isu Fufu Fafa, makin jos ya Gibrannya ya kan, wakak katanya gitu ininya. Oke, nah ini ada Gus Ulil ya, di suatu podcast dia bilang isu Fufu Fafa dan Mulyono adalah upaya dari pihak yang kalah untuk langgengkan polarisasi. Jadi seakan-akan ada korban Mulyono ya gitu ya, yang ada seakan-akan korban Mulyono, wah lawan Mono lu berapa persen gitu ya. Kalau saya bilang lu mau ngelawan 58% gitu ya, bisa menang gak ya? Lu berdua aja gabung, anak Abah sama anak Banteng 16% itu masih di bawah 50% teman-teman. Mau lawan 58%. Nah ini yang dimaksud polarisasi antara pemenang yaitu 58% dengan yang di bawah 50%. Padahal yang di bawah 50% sebagian besar sudah move on. Tapi juga ada sebagian persen yang belum bisa move on gitu ya. Jadi kini mencuit ya, entahlah gitu ya. Gus ini memberikan cuitannya, sepertinya mereka punya hobi mengadu domba sesama anak bangsa. Betul, dengan hatinya kalau melihat kegaduhan di negeri ini ya, itu dia ya, nggak bisa move on. Seperti misalnya Denny Siregar, Eko Kuntadi itu dan kawan-kawan tuh yang selalu aja gitu ya, walaupun nggak rame gitu ya. Itu teman-teman ya. Nah ini dia sangat menarik juga nih. Di sini kalau kita lihat cuitannya yang ditampilkan itu ada cuitan dari Fufu Fafa ya. Mengapa Jokowi dan Polri sangat pede menangkap pimpinan KPK ya kan? Seakan-akan gitu ya. Tapi di bawahnya ada juga cuitan Fufu Fafa yang bunyinya begini teman-teman. Kecewa PKS pilih Prabowo. Ayah saya sekarang telah salah pilih Jokowi. Itu cuitan berapa tahun lalu itu ya, tahun 2014 atau berapa itu ya, agak burem ya, 7 Agustus 2025 ya, 2015 ya. Di sini coba kita observasi teman-teman ya. Lah masa ayah saya kalau itu Gibran, nggak mungkin dong ayahnya ya Jokowi tapi dia mencuitkan ayahnya sendiri gitu ya. Sekarang sadar setelah saya pilih Jokowi gitu, nggak mungkin ya teman-teman ya. Pasti bukan Fufu Fafa itulah adalah Gibran gitu ya, bukan Gibran gitu. Gampang kan sebenarnya membuktikan, nggak usah soal inilah ya. Kalau di sana pakai cocokologi ini sangat menohok. Mana mungkin ayahnya yaitu si Jokowi salah pilih Jokowi, nggak mungkin kan ya kan. Nah oleh karena itu Riri mencuit buat kalian yang selalu teriak Fufu Fafa, akun Gibran sini bukan mata sini buka mata kalian lebar-lebar ya. Lihat nih thread yang sudah kalian hapus. Kan ada cerita cuitan Fufu Fafa itu yang di Kaskus sudah dihapus-hapusin, seakan-akan nuduh Gibran ketakutan, padahal bukan. Ada yang ngapus karena ada bukti-bukti yang sebenarnya membuktikan bahwa itu bukan Gibran, tapi dihapus sama mereka yang berkepentingan mau menyudutkan Gibran. Nah jejak digital itu nggak akan hilang loh. Malu nggak sih gitu ya. Nah masa Mas Gibran kecewa bapaknya nggak pilih Pak Jokowi, kan kocak gitu ya. Ya itu teman-teman ya. Lanjut. Nah
ini kita lihat di bawahnya ya, dari akun TikTok ya teman-teman. Setelah Fufu Fafa, kini heboh akun Forbes Spring Raka General diduga milik Gibran juga ditemukan penuh komentar mesum. Katanya, wah ini cuitan rimba bilang setelah Fufu Fafa dipaksakan sebagai milik Gibran, kini muncul lagi akun lain yang dipaksa juga sebagai milik Gibran. Tujuannya untuk adu domba dan berharap Prabowo anulir Gibran jadi wakil dan diganti Puan. Kan udah pernah saya bahas ya teman-teman. Ntar detailnya di belakang nih ya, yang soal wapres diganti ya. Ngarep boleh, maksa jangan, please gitu ya. Wapres ya Gibran, Gibran ya wapres, bukan Puan gitu ya. Nah lo rasa deh ya teman-teman. Nah inilah akibat Roy Suryo yang menggebu-gebukan, menggaungkan ya, maksudnya Fufu Fafa itu punya Gibran, ya itu punya Gibran. Akhirnya Roy Suryo apa? Dilaporkan ke polisi Bareskrim, ya lebih tepatnya ya Polda Metro Jaya ya. Maka Dina Natali ini mencuit, betulkah Om Surya Paloh akan menjadi penghuni penjara jilid 2? Wah, karena sebelumnya Roy Suryo pernah dipenjara gara-gara melanggar undang-undang ITE, menghina Jokowi gitu ya, menghina keluarga Jokowi dan sebagainya. Nah sekarang kita lihat apakah dia akan masuk penjara lagi teman-teman ya. Rasanya bahagia sekali kalau musuh penjara lagi, ya kalau masuk penjara lagi gitu maksud dia ya teman-teman ya. Itu kata dia, bukan kata saya ya teman-teman. Kalau saya mah lebih baik ya biasa-biasa aja lah gitu ya, cukup dikasih peringatan aja udah, nggak usah dipenjara lah, kasihan. Oke, nah ini dia, kita masuk ke partai sosmed ya. 1-2 hari yang lalu gitu ya teman-teman, akhirnya dia mencuitkan terkonfirmasi ya. Astaga, kaget ya banget ya. Baru aja kemarin kami bikin candaan, ternyata hari ini dapat info valid dari internal bahwa Gibran Rakabuming Raka ternyata memang benar-benar diganti. Jika banyak yang retweet, kami akan spill namanya. Aduh, hai. Akhirnya terkonfirmasi ya, Gibran Rakabuming Raka ternyata benar-benar diganti. Nah ini anak abah atau anak-anak yang 16% itu ya, kocak emang. Dia bilang lagi, alhamdulillah katanya, sujud syukur. Padahal ini dia nih, saya buka rahasianya ya. Padahal yang dimaksud oleh partai sosmed ya, Gibran Rakabuming Raka diganti sebagai wali kota Solo sama Teguh Prasetyo atau siapa yang nama lengkapnya gitu ya. Itu maksudnya, bukan Gibran diganti dengan Puan. Ini aduh. Lalu bagaimana Pak, ataupun bagaimana Bang Leo bisa seperti itu gitu ya, bahwa wapres itu diganti ya, Gibran itu ngundur diri ya, mengundurkan diri gitu ya. Nah sebentar, saya bilang ada omongan gitu teman-teman. Nah ini untuk mengkonfirmasi ya, maksudnya Gibran diganti itu sebagai wali kota bos gitu ya. Dia sudah bukan wali kota Solo lagi, ada penggantinya gitu ya. Siapa itu? Teguh kalau nggak salah, siapa namanya, nanti teman-teman komen ya di bawah kalau teman-teman tahu. Ini maksudnya, tapi disambut oleh anak-anak kalangan anak abah ini, terus kalangan sakit hati, anak-anak 16%, 24% gitu, itu dengan ucapan alhamdulillah, puji syukur, kenal lu. Aduh. Nah kita lihat ini Romeo mencuit tentang Gibran undur diri.
sedih juga nih dengarnya ya, seakan-akan ya dipersembahkan khusus buat anak-anak Abah dan jalur mak-mak, jalur Hasto lah ya, anak-anak bawaan Hasto juga ya. Ini ada videonya, saya Gibran dia bilang undur diri. Ini sepertinya diviralkan oleh Tribun News ya teman-teman ya. Nah, kita lihat videonya ya biar lebih jelas supaya tidak simpang siur ya yang ditanggapin oleh anak-anak Abah ini. Mengapa Gibran itu undur diri? Yuk kita simak video berikut ini. Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024 yang bertanda tangan di bawah ini nama Gibran Rakabuming Raka bersama ini mengajukan pengunduran diri. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Nah teman-teman sudah dengar ya di awal ya, wakil presiden terpilih dan saya yang bertanda tangan di bawah ini, Gibran Rakabuming bla 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 undur diri. Semoga dapat ditindaklanjuti. Kaget juga sih dengar videonya gitu ya. Tapi usut punya usut, setelah kita observasi ternyata ini adalah bagian dari pidato Gibran sebagai wakil presiden terpilih, tetapi bukan oleh karena itu dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota, teman-teman. Sebenarnya bukan jadi wakil presiden dia mengundurkan diri, itu maksudnya, bukan Gibran undur diri dari wapres terpilih gitu teman-teman ya. Jangan salah paham, ini kurang susu nih kayaknya. Makanya Pak Prabowo kan kasih makan tuh susu gratis, makanan gratis, makan siang gratis, biar untuk menambah ilmu pengetahuan itu gitu ya, biar cepat tanggap gitu, jangan langsung nanggapnya hoax mulu gitu. Itu kegunaannya susu vitamin ya ininya, jadi biar aman gitu, pemikiran tuh sehat gitu ya, apalagi di umur-umur yang semakin tua gitu. Dulunya makannya tahu tempe gitu, nangkapnya selalu berbeda gitu ya. Makanya saat pembagian kuping ya mintanya yang paling bagus kalau bisa. Jadi begini nih, salah denger gitu ya ini ya. Nah tapi anak-anak Abah sama anak-anak Hasto itu senang dengar video ini teman-teman. Aduh kasihan dia, kaum penyebar fitnah ya, kasihan. Lalu bagaimana dengan isu yang terakhir yang bilang wapres akhirnya diganti dan seternya yang disebut itu adalah penggantinya adalah Puan gitu ya. Itu bagaimana Bang Leo gitu ya. Begini loh, wapres benar akan diganti ya, tapi yang dimaksud wapres akan diganti bukan wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Wapres yang akan diganti nanti tanggal 20 Oktober 2024 ini adalah Wapres Maruf Amin yang akan diganti oleh Gibran Rakabuming Raka. Ya, presiden pun akan diganti, yaitu Pak Jokowi akan diganti dengan Pak Prabowo Subianto. Gitu aja kok repot sih. Ya. Oke deh, semoga rangkaian ini mengklarifikasi ya mengenai isu Gibran akan diganti oleh Puan dan isu mengenai Gibran mengundurkan diri secara sukarela ya. Semoga puas semuanya ya. Dan khusus untuk anak-anak Abah dan anak-anak emak-emak Hasto gitu tadi ya teman-teman ya, gigit jari lah ya, mau seberapa pun itu nggak bermanfaat, nggak berfaedah gitu ya. Atau bikin lagi lah ya, apa namanya, bully-bulian apa gitu ya, kan masih ada
beberapa hari lagi menuju tanggal 20 Oktober ini. Siapa tahu benar-benar Gibran digantikan gitu ya. Oke, cukup ya dari saya. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan teman-teman, khususnya di kaum 16% dan kaum 24% ya. Nggak usah gitu deh. Khususnya mencerdaskan teman-teman kaum 16 karat dan kaum 24 karat. Lebih keren teman-teman ya. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat-sahabat kalian, kerabat-kerabat kalian yang lagi membahas tentang hal ini. Karena nggak usah capek-capek, kalian kasih video ini aja, jelaskan. Ini udah jelas banget teman-teman. Saya menjelaskan hasil dari yang viral ini teman-teman ya. Itu aja. Selain itu teman-teman, terima kasih yang udah subscribe. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, karena banyak lagi suara rakyat jelata yang akan kita bagikan di channel Sirait Media dan pastinya A1. Itu aja teman-teman pesan saya. Pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye.